Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat. Maranatha Fellowship pada hari ini bertema strategi menyebarkan keselamatan. Melalui tema kita hari ini, kita diajak untuk berempati dalam kondisi spiritual di sekitar kita dan untuk bersama-sama menemukan cara-cara yang relevan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi sesama kita. Mari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Nats pembimbing dalam fellowship kita hari ini diambil dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari sivitas sekalian, saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Untuk memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu Bapak, mari kita menaikkan pujian Allah itu baik. Ditunjukkan
berdoa, kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang kepadamu melalui kegiatan fellowship pada hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam perkuliahan yang telah kami lewati semester genap lalu. Pada saat ini kami berhimpun di tempat ini. Pimpin fellowship kami ya Tuhan dan berikan hikmat pada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Untuk menyampaikan pelayanan firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang selalu memelihara kami, mencukupkan kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan. Yang selalu hadir ketika kami bersuka cita, mengingatkan kami agar kami tidak lupa diri, bahwa semua yang baik yang kami terima itu adalah pemberian-Mu, bukan semata-mata hasil usaha kami sendiri. Dan yang selalu hadir di saat kami berduka cita, bersedih,
mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera agar kami tidak berputus asa dalam menjalani hari-hari kami. Dan yang pada hari ini mengundang kami bersama-sama untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalamnya kami memuliakan Tuhan. Kami akui bahwa kami ini penuh kelemahan dan kekurangan. Kami bisa salah dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk dapat menangkap apa yang menjadi maksud-Mu, kehendak-Mu. Sehingga pada akhirnya kami mengetahui isi hati Tuhan. Dan pada akhirnya pula kami tahu bagaimana menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing kalau kita membawanya, dan biasanya tablet atau gadget kita membawanya ya. Jadi kita bisa membuka bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Ada yang sudah terbuka Alkitabnya? Apa judul perikopnya? Paulus di Athena. Nah, kita akan coba melihat dan juga sekaligus mempelajari apa yang sebetulnya dialami oleh Paulus di Athena. Dan Athena ini kota macam apa pada masa itu? Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 31. Demikian firman Tuhan tertulis. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Namun yang lain berkata, rupa-rupanya ia memberita ajaran ilah-ilah asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu. Sebab kita ini keturunannya juga, karena kita berasal dari keturunan Allah.
Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia orang oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Anak-anak mudaku sekalian, ini nampaknya hadirin lebih didominasi oleh anak-anak muda ya. Semoga ini khotbahnya dapat ya. Karena bahasanya ini yang saya pilihkan untuk umum ya. Kalau untuk anak-anak muda biasanya pakai gue lu ya, gitu ya. Oke, anak-anak mudaku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita kembali berjumpa dalam persekutuan pada hari ini, fellowship ya namanya ya. Dan kita hari ini akan merenungkan sebuah tema yang sangat unik, yaitu strategi menyebarkan keselamatan. Ini orang Kristen ini sangat ofensif, pengennya nyebarin gagasan ya. Kenapa kok nggak bisa disimpan untuk dirinya sendiri? Ya, biarkan orang lain nanti melihat kalau memang mereka betul-betul sangat membutuhkannya. Ya, inilah yang menjadi pergumulan agama-agama mainstream, bisa dikatakan begitu. Selalu punya kecenderungan ingin memperkenalkan ide dan gagasannya, dalam hal ini teologinya, kepada orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi seringkali cara-cara yang digunakan itulah yang menjadi persoalannya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak mudaku, biasanya dalam circle pertemanan kita, itu kita punya julukan untuk teman-teman dekat kita, ya kan? Punya nggak? Misalnya ya, Daniel Bibir. Kalau ditanya, loh kenapa disebut bibir? Karena bibirnya jebel. Kalau kata orang Sunda mah bibirnya ngelambai gitu ya, tebal bibirnya gitu ya, berat sama bibir tuh muka ya. Lalu juga ada yang ngasih julukan ke temannya kokom knalpot. Nah ya, loh kenapa disebut kokom knalpot? Ya karena berisik cerewet ya, kemana-mana ceriwis ngomong aja terus. Jadi udahlah kita labelin aja dia knalpot. Dia nggak masalah dengan itu karena circle-nya gitu ya. Lalu juga ada yang disebut sebagai Anton Krempeng misalnya ya. Di sini ada yang namanya Anton? Nggak ada, bertobatlah Anton, gemukan dirimu. Ya. Anton Krempeng, kenapa? Karena dia memang bawaannya kurus ya, makan banyak tapi tetap kurus ya. Ada yang bilang itu kutukan, tapi banyak yang bilang itu anugerah gitu ya. Karena bisa makan kenyang tapi badan tetap ideal gitu ya. Itu yang saya harapkan dan itu yang belum pernah Tuhan berikan kepada saya ya. Nah, bukan hanya nama orang-orang terdekat kita yang punya julukan, kota-kota di Indonesia pun juga ada julukannya ya. Ada julukannya. Misalnya ya, Surabaya, ada yang tahu kotanya disebut kota apa? Hah? Mantap, kota pahlawan ya. PPKN-nya 100 pasti ya. Saya aja harus nge-google. Surabaya, kota pahlawan, karena kita tahu 10 November 1945 ada peristiwa arek-arek Surabaya merebut ya benteng yang dikuasai oleh Belanda, disobeklah bendera Belanda menjadi bendera Indonesia yang ukurannya tidak ideal. Gitu ya, kan harusnya bendera RI ada ukurannya tuh ya. Tapi yang penting merah putihnya ya. Ada juga Kota Bandung. Nah, disebutnya apa coba Kota Bandung? Kota Kembang. Kenapa disebutnya Kota Kembang? Pasti lain-lain pikirannya, ya kan? Nah, pasti lain-lain. Karena banyak bunga, banyak taman. Kalau ke Lembang pasti ada tuh ya, Taman Bougainville dan lain sebagainya ya. Taman Cibunut gereja saya ya, sebutnya taman. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara cari taman, gak ada taman di situ ya. Banyaknya pohon-pohon, itu lebih tepatnya disebutnya hutan kota ya daripada taman kota ya. Jadi hutan Cibunut harusnya ya, bukan Taman Cibunut ya. Nah, Yogyakarta, ada yang tahu disebutnya sebagai apa? Kota pelajar ya. Kenapa sih disebut kota pelajar? Karena banyak kampus di sana ya. Banyak kampus yang berdiri di sana, kampusnya juga ngetop-ngetop, orang-orang setidaknya masyarakat Jawa ini ingin sekali menyekolahkan anak-anaknya ke Yogyakarta karena di sana sudah terkenal sebagai kota pelajar. Nah, di Alkitab atau setidaknya di zaman di mana Paulus mulai berkarya, ada satu kota yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi namanya kota Athena.
kota Athena itu pada saat itu disebut sebagai kota pelajar juga. Jadi pada saat itu ada 3 kota pelajar, yang pertama ada Tarsus, yang kedua Alexandria. Nah, Athena ini adalah salah satu dari ketiga kota pendidikan itu. Nah, jadi banyak penduduk-penduduk masyarakat Yunani kuno pada saat itu menyekolahkan anak-anaknya ke Athena, ya. Jadi karena di sana disebut sebagai kota pendidikan, maka mereka ingin sekali anak-anaknya sekolah di Athena. Kita bisa tahu dan bisa lihat, ya, di sana itu diskusi tentang pengetahuan terjadi, kesenian lahir juga di sana, filsafat-filsafat, ide dan gagasan tentang kebijaksanaan hidup juga lahir di Athena. Ya, jadi Athena ini sudah menjadi ikon setidaknya bagi masyarakat di bawah kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, selain disebut sebagai kota pendidikan, kota edukasi, Athena juga ternyata disebut sebagai kota religius. Nah, kalau di Indonesia kota religius tuh menunjuk kepada kota apa coba? Katanya Aceh ya. Tapi menurut penelitian Ma'arif Institute, itu kota religius di Indonesia itu Yogyakarta, 80,64%. Kira-kira itu angka yang diperoleh, yang setelah dicek ya seluruh Indonesia, mana kota yang paling religius? Yogyakarta. Jadi kalau mau lihat Athena di Indonesia, ke Yogyakarta lah Anda ya. Jadi wah, Athena ini seperti itu. Nah gitu ya, kota pendidikan, kota religius juga. Nah setidaknya itu menurut laporan Ma'arif Institute dari penelitiannya. Nah saat tiba di Athena, kota berpendidikan, kota kesenian, kota religius, Paulus datang ke sana, kan seneng harusnya. Wah, ini kota ikonik, kota lahirnya kesenian dan pendidikan. Tapi Paulus waktu datang ke sana bersedih hati. Kenapa dia bersedih hati? Karena terlalu banyak kuil-kuil berhala ya bertebaran di pojok-pojok kota, dan cukup banyak orang-orang yang beribadah di kuil-kuil itu. Karena Paulus ini berprinsip bahwa orang itu harus hanya menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena melalui dialah keselamatan terjadi atas dunia ini. Dan dia melihat bahwa ini tidak terjadi seperti yang saya imani. Dan saya rindu sekali setidaknya mereka mengetahui dulu apa yang menjadi jalan iman saya. Nah, dia melihat bahwa orang-orang Athena ini itu sangat berpendidikan, terpelajar, jadi mereka sangat terbuka pada ide dan gagasan. Jadi Paulus menggunakan ruang atau peluang itu untuk berbagi pandangannya. Jadi kita lihat nih, di Athena itu sangat terbiasa sekali orang berdialog, berdebat, itu sangat biasa sekali. Dan Paulus itu pergi ke tempat-tempat ibadah Yahudi, ya ke kuil-kuil Yahudi yang di dalamnya mereka menyembah Yahweh. Ngobrol di sana, ceritakan tentang gagasan teologinya. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah Yahweh yang jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di rumah-rumah ibadat Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yunani? Dia pergi ke pasar. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, itu ada di ayat 17 ya. Jadi dia pergi ke pasar untuk berdialog, bertukar pikiran, menyampaikan gagasan teologis, pandangan imannya di pasar. Dan orang-orang para filsuf, para cendekiawan yang hadir di pasar pada saat itu tidak merasa tersinggung karena biasanya memang mereka bertukar pikiran di pasar. Nah, apa yang disampaikan oleh Paulus ini adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah mereka dengar. Ya, jadi mulailah gempar, pasar gempar, rumah-rumah ibadat orang Yahudi juga gempar. Dipanggillah Paulus ke Areopagus. Jadi Areopagus itu adalah tempat persidangan untuk menggugat, mempertanyakan. Ayo Paulus, kamu sudah bikin kota Athena ini gempar dengan satu ajaran yang berbeda, tidak seperti yang seringkali kita diskusikan di sini, di pasar maupun di rumah-rumah ibadat Yahudi. Coba datang ke Areopagus. Pas datang ke Areopagus, dia digugat. Kamu kenapa menyampaikan ajaran yang berbeda sekali tentang Yesus Kristus dan tentang keselamatan, tentang kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya. Ceritakan kepada kami. Lalu dia mengatakan, waktu saya jalan-jalan di Athena, saya melihat ada satu kuil kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Jadi orang Athena itu ternyata saking religiusnya, dia ingin di Athena itu ada satu rumah ibadah untuk Allah yang mungkin mereka belum tahu. Ya, untuk Allah yang mereka belum tahu. Jadi ada nih ya Artemis ya dan lain sebagainya, dewa-dewa itu ada di Athena. Tapi ada dewa-dewa yang mungkin kayaknya saya belum kenal deh dewa di sana. Ya udah saya buatin dulu di sini, mengantisipasi supaya nggak jealous, ya, supaya nggak cemburu.
karena dewa-dewa itu kan jealousan tuh ya, kok saya nggak dibikinin kuil, saya bikin bencana alam aja gitu ya. Nah, jadi pada saat itu orang-orang Athena praktis aja, saya bikin satu kuil untuk menampung ya ilah-ilah lain yang mungkin saya belum kenal, ya udah di situ dibikinin. Jadi nanti kalau ada bencana alam, loh saya kan udah bikinin kuil untuk Anda, maaf saya nggak kenal, saya bikinin kuil khusus. Nah gitu ya. Nah jadi itu sebetulnya yang ada di benak orang-orang Athena. Dan Paulus menggunakan ruang itu untuk mengatakan, dari sekian banyak Allah yang belum kamu, ilah-ilah yang belum kamu kenal, ada satu ilah yang mesti kamu kenal. Siapa dia? Dia adalah Yahweh, Allah orang Israel di dalam Yesus Kristus. Dan dia mulai ceritakan siapakah Yahweh itu, siapakah Allah di dalam Yesus Kristus itu. Dia adalah pencipta langit dan bumi, hadir di dunia ya sebagai manusia, dan juga sekaligus Allah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan orang-orang berdosa, diperkenalkan di situ. Dan saat Paulus memperkenalkan ide dan gagasannya, karena memang dia diberikan waktu di Areopagus ya, karena ditanya, jadi dia memberikan kesaksian itu. Ada orang-orang yang pada akhirnya terkagum-kagum dan memutuskan untuk oke, saya mau ikut apa yang diyakini, apa yang diimani oleh Paulus. Dan dia adalah Dionysius, dia adalah seorang majelis dari Areopagus. Jadi istilahnya itu ada orang pentingnya di Areopagus itu yang akhirnya juga percaya. Ya, enggak semuanya tapi ada satu. Nah, gitu ya, ada satu yang percaya. Nah, dari kisah Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku sekalian, kita melihat bahwa metode penginjilan yang digunakan oleh Paulus saat dia berada di Athena itu tidak gegabah. Ya, dia tidak ambil panggung lalu dia berkhotbah, ya, bertobat kamu, ini kuil-kuil berhala semuanya, dilemparin batu dia. Ya, dia pelajari dulu, dia amati, oh ini kota pendidikan, oh orang-orang di sini biasa berdialog di tempat-tempat ibadah dan di pasar. Saya bisa menggunakan metode ini untuk bertukar pikiran dengan mereka supaya mereka mengenali bagaimana iman apa yang saya ambil, jalan iman apa yang saya ambil. Dan kemudian dia lihat lagi, oh ternyata ada kuil untuk ilah yang tidak dikenal. Oh, bisa nih masuk ke sini, ya. Karena mengingat Athena adalah kota religius. Jadi sebelum dia menginjili, sebelum dia mewartakan apa yang dia imani, dia analisis dulu. Dia analisis dulu bagaimana karakter Athena, bagaimana konteks masyarakat Athena. Jadi dia tidak gegabah. Dan dari sinilah kita diingatkan bahwa memang betul bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Tuhan Yesus Kristus sendiri kan mengatakan kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu bukan berarti jadi orang Kristen, ya, tetapi jadikanlah mereka muridku, artinya pengikut Kristus. Mengenal dulu Kristus, tahu Kristus siapa. Kalau mereka memutuskan untuk menjadi orang Kristen sejati, biarlah mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Biarkanlah mereka mengenal dulu Kristus. Ya, belajar dulu, karena murid itu kan belajar ya. Ada guru, ada murid, belajar dulu. Biarkanlah mereka jadi orang-orang yang belajar, ya, menjadi orang-orang yang belajar siapakah Yesus itu. Nah, betul, memang kita dipanggil untuk mewartakan Injil. Tapi kita melihat bagaimana Paulus mewartakan keselamatan itu kepada orang-orang Athena. Dia menganalisis dan mengenali. Kalau kita belajar sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pastor dari Ordo Yesuit. Dia berasal dari Italia, yang melakukan aktivitas misionarinya atau penginjilannya itu di Tiongkok. Ada yang tahu siapa namanya? Matteo Ricci. Kalau bahasa Italinya mungkin dibacanya Matteo Ricci, gitu ya. Saya nggak tahu, coba ya di Google Translate, coba didengarkan gimana nama ini dibaca ya. Karena saya mau orang Sunda ya, jadi bacanya Matteo Ricci aja gitu ya. Matteo Ricci. Ya. Bagaimana cara dia menginjili? Dia ini orang Itali, jelas sangat berbeda sekali dengan orang-orang Tiongkok. Dari kulit berbeda, dari bahasa berbeda, dari kontur wajahnya berbeda, budayanya sangat berbeda. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah akomodasi. Sebuah metode di mana dia live in, tinggal di tempat di mana dia menginjili. Menjadi masyarakat di situ, menjadi orang biasa. Dia orang Yesuit, orang terkenal, tokoh di tengah circle-nya. Tapi waktu dia datang ke Tiongkok, I'm nothing. Aku datang sebagai masyarakat Tiongkok, aku mau belajar. Belajarlah dia budaya Tiongkok, bahasanya, kulturnya, budayanya, tata keramanya, etika, dan termasuk filsafat masyarakat Tiongkok. Setelah itu semua masuk dalam dirinya, baru dia melihat, oh di sini ruang bagi Yesus Kristus untuk diperkenalkan. Itulah kenapa muncul
suatu ide yang disebut dengan kontekstualisasi teologi. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, teologi di Indonesia, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Jawa Tengah misalnya, ke satu gereja dengan kultur budayanya yang sangat mencolok, itu bisa sangat berbeda sekali dengan kekristenan yang ada di kota, gitu ya. Karena kekristenan itu telah masuk di dalam budaya, dan Kristus disuarakan di dalam budaya itu, dan pada akhirnya orang-orang kemudian mengenali Kristus melalui budaya mereka. Nah, kalau kita diskusi tentang budaya dan kekristenan, ini diskusinya panjang banget. Tidak di sini, nanti seminar jadinya, ya. Jadi di sini hanya disampaikan aja sebuah gagasan pendek dan sederhana saja, bahwa untuk mewartakan Injil, kamu tahu dulu medan kamu apa. Jangan gegabah, pelajari, hiduplah sebagai orang yang ada di situ, ya. Lalu juga itu yang dilakukan oleh Ludwig Ingwer Nommensen di Tapanuli. Ya, sama tuh. Itu dia juga melakukannya ya. Jadi dia menginjili di Tapanuli 56 tahun, luar biasa. Hidup seperti orang Tapanuli. Padahal dia adalah orang Jerman dan dia betul-betul menjadi tokoh yang dihormati oleh orang-orang Tapanuli. Evorus pertama, pendiri HKBP, teman saudara ya. Ada yang gereja di HKBP di sini? Oke, mungkin mau atestasi ke GKI nggak apa-apa. Bercanda saudara ya. Hiduplah di tempat di mana saudara menjadi anggota jemaat, kembangkan jemaat di sana. Ya, metodenya sama. Dia tidak bawa budaya Barat yang sangat superior itu, merasa budaya Barat kan paling unggul dibandingkan budaya lokal kita. Enggak, dia tundukkan budaya Barat. Nanti dulu, saya pengen tinggal di sini. Gimana saya hidup? Saya pengen mulai dari nol. Ludwig Nommensen keren banget dia. Orang ini pintar sekali, tokoh juga, pendidik juga. Siapa yang tidak kenal dia di Jerman, ya? Tapi datang ke situ dia dari nol, dia nothing. Dan kemudian lahirlah Injil di Tapanuli, di Tanah Batak. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang sederhana ini? Apakah kita juga mesti live in dulu ke satu pulau atau satu tempat, kemudian hidup di sana berlama-lama, kemudian memberitakan Injil? Saya nggak ada waktu Kanatan, gitu ya. Saya nggak ada waktu Panatan. Saya aja kuliah ekonomi belum lulus, gitu ya. Saya aja ini bikin skripsi di revisinya udah hampir 2 tahun, gitu ya. Misalnya, saya punya kerinduan yang lain, bukan itu Panatan. It's not my call, itu bukan panggilanku. Tapi saya rindu untuk juga menjadi pewarta Injil. Gimana cara praktisnya Panatan? Saya mah kan bukan Matthieu-Rity, ya. Saya mah bukan Nommensen. Gimana caranya? Kalau kita melihat satu tokoh teolog gereja reformasi, itu namanya Martin Luther. Ada yang tahu ya? Dia Martin Luther. Di dalam tulisannya, di sebuah buku ya, kompilasi tulisannya itu Luther Works. Itu ada di volume 31. Dia mengatakan, ada frasa yang menarik di situ. Dia mengatakan, in the good we do, we are just little Christ to each other. Ada yang bisa bahasa Sunda di sini, tolong diterjemahin. Ya, Indonesia ya. Di tengah pekerjaan baik yang kita lakukan sehari-hari, kita hanyalah Kristus kecil bagi sesama. Saudara tangkap maksud saya kenapa saya membacakan quotes dari Martin Luther ini? Apa kaitannya dengan penginjilan? Dimanapun kita berada, kita adalah Kristus kecil. Mau di sekolah, ya ladang pelayananmu ya sekolah, di kampus. Waktu kita ada di rumah, ya ladang pelayananmu di kampus. Kamu menjadi Kristus di rumah itu. Di kampus, kamu jadi Kristus di kampus. Bukan artinya, ayo saya Mesias baru, percayalah kepada saya ya. Siap gitu. Bukan dalam pengertian yang sempit, tapi dalam pengertian yang luas. Kita hanya little Christ. Kita hanya cerminan Kristus. Perkataanku mestilah mencerminkan perkataan Kristus yang mendatangkan damai sejahtera, menghibur, menguatkan orang-orang. Kehadiranku memberikan pengharapan. Jangan sampai kehadiran kita, jangan ada situ, ini mau bikin pas saya ntar gitu ya. Kehadiran kita mendatangkan ketenangan, kedamaian, ada harapan, ada dia, hati saya tenang, hati saya lega. Menjadi Kristus di tempat di mana kita berada. Dan dengan cara itu, kita telah menjadi penginjil-penginjil. Orang lain akan melihat, beda ya vibes-nya kalau ada lu gitu ya. Vibes-nya tuh rasanya damai, rasanya tenang. Ya karena kita sudah menghadirkan Kristus dalam keseharian kita. Dan itulah juga yang pada akhirnya dipopulerkan oleh Stanley Hauerwas. Dia adalah seorang profesor etika, teolog dari Duke Divinity School. Dia pernah mengatakan, kita ini sebetulnya adalah orang Kristen, adalah komunitas eksemplaris, komunitas teladan. Jadi pada saat itu ada perdebatan di Amerika Serikat. Orang-orang Kristen di tengah pergulatan politik harus terlibat politik atau kita bikin benteng sendiri.
Lalu dia, Stanley Howard Ross, pada saat itu lawannya itu adalah, saya lupa ya. Jadi dia tuh menentang untuk ngapain terlibat politik. Benar, tapi kamu lihat, keterlibatan di dalam politik, Rosenbusch lawannya ya. Dia mengatakan keterlibatan dalam politik pada akhirnya akan membuat gereja kehilangan identitasnya. Kamu bilang ingin menghadirkan kerajaan Allah dengan menjadi perdana menteri. Dan pada akhirnya apa? Kamu terlibat korupsi juga, orang Kristen juga, dan itu sudah dirasakan oleh kita ya. Ya, menteri sosial misalnya ya. Ada yang tahu namanya siapa menteri sosial? Iya, ada batu baranya gitu ya. Orang Kristen tuh ya, Kominfo ya. Ya, piring gitu ya. Namanya Johnny G. Pelate. Orang Kristen, donatur gereja. Stanley Howard mengatakan, kamu mau terlibat di politik, pada akhirnya gereja kehilangan identitasnya. Daripada capek-capek terlibat politik, sekalipun itu ya terserah kamu, benar juga secara teologis, nggak ada yang salah dengan keterlibatan itu. Tapi prinsip yang mau saya tawarkan sebagai counter atau pembanding dari teologi yang kamu katakan, pada saat itu ya, dia mengatakan, saya pengen mengembangkan komunitas gereja yang baik di dalam, baik. Jadi dia itu memegang suatu prinsip yang disebut dengan pasifis, ya, komunitasnya pasifis. Jadi dia hidup berdamai di dalam persekutuan gereja. Kalau ada pertengkaran, perdamaikan di dalam. Ya, jadi terang dengan cara gini loh, lihat loh, kamu lihatlah kami ini adalah komunitas yang cinta kasih, mengampuni. Dan dengan demikian kamu akan tahu bagaimana hidup sebagai sebagai manusia yang beradab di muka bumi ini. Nah, cara ini sebetulnya dipopulerkan oleh Stanley Howard Ross. Kita adalah Kristus dimanapun kita berada. Jadi ini akan menurunkan intensitas untuk kita terlalu ofensif. Lu kenal Kristus nggak kenal Kristus masuk neraka lo. Nggak kayak gitu. Cara kita adalah berteman, bersahabat. Dan kalau misalnya mereka bertanya-tanya, kenapa sih gue udah berkali-kali bohongin lu tetap percaya sama gue. Gue udah berkali-kali nyakitin hati lu tetap mau temenan sama gue. Ya, gue hidupnya berantakan, gaul buruk sana sini, gue gak pernah dengerin nasihat lu, kok lu tetap mau jadi teman gue? Bertanya-tanya kan dia. Lalu kita menyatakan, Kristus yang mengajarkan itu pada saya. Dan apakah dia akan terinspirasi? Bisa jadi. Ya, bisa jadi terinspirasi, dan itu yang Tuhan mau sebetulnya. Ya, menjadi sahabat bagi mereka. Ya, kalau mereka pada akhirnya tersentuh karena kehadiran kita sebagai little Christ, Kristus kecil, dan mereka pada akhirnya menjadi Kristen, berkat Tuhan terjadi atas orang itu. Ya. Jadi memang ada orang-orang tertentu seperti misionaris yang berinisiatif untuk memberitakan Injil, mereka punya teknik-teknik tertentu seperti akomodasi. Bagaimana dengan kita? Jadi little Christ aja. Jadi orang-orang Kristen yang baik saja. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara kita datang ke gereja, kebaktian selama setahun ada berapa minggu? 52 minggu katanya ya. Ke gerejanya berapa persen? 12 kali Pak Pendeta, luar biasa, 30%. Bertobatlah anak-anak muda, kerajaan surga sudah dekat. Ya, kita sering banget datang ke gereja, ikut persekutuan, fellowship setiap bulan, setiap minggu ya, wah apalagi setiap minggu luar biasa. Ditambah lagi khotbahnya 52 plus 52, 104 tuh firman Tuhan kenyang. Berapa banyak firman Tuhan masuk ke sini? Masuknya nggak usah banyak-banyak, ya. 30% masuk puji Tuhan syukur. Yang penting apa? Little Christ-nya. Perkataan dan perbuatan sederhana kok. Yesus Kristus mengajarkan sangat sederhana. Contohnya begini. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 ada firman Tuhan di sana tulis. Ada yang tahu di sini apa isinya? Kalau yang tahu nanti dapat iPhone 15 Pro Max. Hitungannya sampai 3, 3, 2, 1. Udah cukup, habis. Ini emang saya aja yang mau bagi. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Simpel firman Tuhan ini. Simpel banget. Kalau ada yang caci maki kita berkati. Gitu ya. Dasar kamu ya, pengkhianat kamu, munafik. Lalu kita mengatakan, diberkatilah engkau, kuliahmu lulus sukses, berprestasi, cewek kamu cantik nanti kamu dapatnya, gitu ya. Pekerjaan kamu berhasil semuanya, orang tuamu sayang kepadamu. Kita begitu? Kita kan seringnya, gue bales lo ya. Biasanya curhatnya di medsos, biasanya ya. Wah, berkeluh kesah di situ, mengkritik dan lain sebagainya. Lalu dibaca sama orang lain, ya. Namanya Matius, orang Kristen gitu ya, gitu misalnya ya. Nah, jadi kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kembali ke kita, mau atau enggak.
Kalau kita mau jadi little Christ, kalau kita mau keselamatan bisa sampai ke ujung-ujung dunia melalui kita dengan hanya kita hidup sebagai little Christ. Ya. Tidak menjadi pemberita-pemberita, wah kemana ya sebar. Ya memang ada orang-orang dengan karunia tertentu seperti itu. Tapi tidak semua orang punya karunia itu. Jadi kalau yang tidak, jadilah Kristus kecil. Ada satu lagu dari NKB 204, ada yang kebaktiannya di GKI di sini. Angkat tangannya, GKI. Oke, mau atestasi ke Cibunut? Boleh. Bercanda ya, jangan dimasukin hati ya. Gereja-gereja reformasi umumnya arus utama lah ya saya katakan di sini itu megang buku nyanyian NKB. Nyanyikanlah kalau bisa. Nyanyikanlah Kidung Baru ya, jangan salah ngomong ya. Nyanyikanlah Kidung Baru 204. Di situ ada satu judul lagu, judulnya adalah Di Dunia Yang Penuh Cemar. Nah, ada yang tahu lagu ini? Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nah, ya. Yang menarik adalah di bait yang kedua. Nih saya nyanyiin lagi. Jangan tutup kuping ya saudara ya. Saya tahu suara saya cempreng ya. Tapi ini liriknya menarik sekali. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nah, pembaca, dibaca kita ini. Kalau pembaca kan pasif berarti kan. Kita kan bukannya megafon gitu ya. Tapi menurut nyanyian ini orang lain baca, orang lain melihat. Dan saat orang lain membaca, apakah kita sudah menjadi Kristus kecil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan juga renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi Kristus kecil, menjadi pewarta keselamatan sampai ke ujung-ujung dunia. Amin. Penyampaian firman Tuhan bagi saudara dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat ataupun tanggapan, boleh. Silakan. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya tentang kebenaran firman yang baru saja disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, jika tidak ada, saya yang akan bertanya Pak. Boleh, jangan susah-susah tapi ya. Pertanyaannya begini Pak, nah bagaimana sikap hati kita saat kita itu memberikan teguran kepada teman kita, mungkin dia melakukan sesuatu yang kita katakanlah tidak benar. Nah kita berikan kepada dia teguran, tapi dia itu responnya kurang baik, gitu Pak. Nah menurut Bapak, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita tetap memberikan perhatian kepada dia atau kita biarin saja gitu? Kira-kira gimana Pak? Iya. Terima kasih. Namanya siapa Nona? Oh nama saya Leni Pak. Leni, ya, Pak. terima kasih ya Leni. Pertanyaannya sulit sekali ya. Jadi tidak ya. Jadi ditanya ya. Gimana nih kalau teman kita tegur, kita ingatkan tapi masih membangkang nih, sama kayak bangsa Israel. Gimana coba bangsa Israel? Ditegur sama Tuhan gak denger-denger. Tapi Tuhannya pergi enggak? Enggak. Mereka dicabut enggak statusnya sebagai umat Allah? Enggak. Itu kita cukup belajar dari situ. Dari Allah yang tetap setia sekalipun orang yang dikasihnya membangkang dia. Terus diingetin. Terus dia menjadi orang tua mereka. Terus dia menjadi Allah mereka. Enggak dicari tuh ya. Kamu mah ya dasar anak yang tidak tahu diuntung. Mana kartu keluarganya? Wah, gitu ya. Sekarang PDF Pak, gitu ya. Dicobek bisa print baru, gitu ya. Ya. Orang-orang dunia seringkali merasa capek kalau setelah kita ingatkan orang lain, tapi orang lain tidak menunjukkan perubahan. Kenapa? Karena kita memaksakan diri kita untuk diterima oleh orang lain. Ya. Memaksakan diri kita untuk diterima oleh orang lain. Kita merasa apa yang kita nasihatkan itu paling benar. Dan orang lain mesti menerima nasihat kita. Dan kalau mereka tidak mengikuti nasihat kita, pembangkang loh. Padahal kita evaluasi dulu, nasihat gua ini tepat sasaran buat dia atau enggak. Ya. Kita tentu dipanggil untuk mengingatkan sesama kita. Tegurlah mereka 4 mata, gitu ya. Tapi kenapa 4 mata? Untuk menjaga kepercayaan dirinya, kehormatannya, harga dirinya sebetulnya. Ya. Sama seperti begini, kalau
anak-anakku sekalian punya motor, ya, motornya itu rusak nih ya. Motornya rusak, wah motor gua mogok nih, udah oke lah besok gua modif dulu, gua ganti catnya. Bingung gitu. Oh ini kayaknya masalahnya pada spion nih, nah diganti spionnya. Spion udah diganti, bodi udah dimodif, dinyalain motornya di starter, nggak nyala-nyala. Ternyata hanya tinggal ganti busi, nggak usah dimodif motornya, ganti busi aja. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tahu bahwa orang lain punya masalah, anggaplah seperti motor yang bermasalah, masalahnya ada di mana? Gitu ya. Kalau kita negur, spion lu rusak tuh spion lu, ya nggak akan berubah. Tapi kalau kita sentuh hatinya, tepat sasaran, ya kita ganti businya, dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Akan menunjukkan perubahan-perubahan itu. Seringkali caranya salah, ganti businya ya bukan pakai kunci yang seharusnya, tapi pakai tang misalnya ya. Kita ingin membantu orang lain dengan cara yang tepat, membantu orang lain, udah benar, tapi caranya yang kurang tepat. Nyampeinnya mungkin to the point, padahal dia orangnya ini lembut banget nih hatinya. Ya, belok dulu harusnya, ya, makan bareng dulu misalnya. Nah, tentu makanya pakai metode yang digunakan oleh Paulus untuk menyampaikan ide dan gagasan, kenali. Makanya saya lebih suka, misalnya saya tahu ada orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saya selalu lihat mana circle-nya dia, mana orang yang paling dia percaya, mamanya, papanya, adiknya, kakaknya, atau teman dekatnya. Ya, dicari, dianalisis dulu. Oh ternyata kenalnya di sini, baru masuk. Hey, udah seberapa jauh kamu kenal sama dia? Oh udah jauh nih, kenal dari masa kecil. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa ya dia menunjukkan gejala seperti ini? Oh dia seperti ini karena ini. Oh ternyata ada masalah sama keluarganya. Ya kan? Kita analisis, kita tahu cara masuk supaya dia bisa bertobat adalah ya udah, kamu bisa nggak menyampaikan hal-hal seperti ini ABC. Nah itu memang membutuhkan waktu. Jadi orang tuh pengennya cepat aja, ditegur hari ini besok berubah, ya. Ditegur hari ini besok bertobat, enggak gitu ya. Jadi kita tuh memang membutuhkan kesabaran kalau menginginkan orang lain menunjukkan perubahan-perubahan itu. Dan membutuhkan kesetiaan untuk tetap menjadi temannya, sekalipun dia tetap membangkang gitu ya. Nah jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga itu membantu Bapak Ibu Saudara. Ya baik, apakah dari saudara dan rekan-rekan tanya atau memberikan tanggapan? Tidak ada, baik. Terima kasih Pak. Puji Tuhan ya. Silakan duduk kembali. Ya. Ya Pak, silakan duduk. Boleh duduk nih, ya, benar. Pak, boleh. Kami, tim Ibadah Fellowship hari ini ingin mempersembahkan satu pujian yang berjudul Kekuatan di Hati. Sempurnalah di dalam
Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada Universitas Kristen Maranatha. Kami mohon berkat untuk universitas ini agar bisa menjadi terang di dunia pendidikan. Berikanlah kebijaksanaan kepada tiap fakultas juga departemen yang ada, serta semangat pelayanan kepada sesama dosen juga tenaga pendidik. Berikan kekuatan kepada mahasiswa untuk mengejar ilmu pengetahuan. Jadikanlah nilai-nilai kebenaran, kasih juga keadilan diteguhkan di universitas ini. Berikan hikmat kepada pimpinan universitas, staf administratif, serta mereka semua yang terlibat dalam pengelolaan, agar visi juga visi mereka selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Kiranya Universitas Kristen Maranatha terus menjadi terang juga sumber kebenaran bagi generasi yang akan datang. Semua ini kami sampaikan ke dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga datang kepadamu untuk mendoakan para warga Universitas Kristen Maranatha yang sedang sakit, Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menjamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikan kekuatan untuk melewati masa pemulihan dan anugerahkanlah mereka hikmat kepada tim medis yang merawat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Bimbinglah mereka juga untuk selalu berjalan di jalan-Mu dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap usaha dan cita-cita mereka untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang berkenan tetap menjaga atas persatuan negara kami ini. Jauhkan dari perpecahan dan malapetaka ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa bilur-Mu agar bangsa dan negara Indonesia ini tetap dalam situasi yang aman dan kondusif. Urapi para pemimpin negeri ini ya Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kesejahteraan di negara ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya doa pribadi kami dan juga doa yang kami sampaikan ini hanya kami alaskan ke dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke
Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Juga mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk menghadiri Maranatha Fellowship minggu depan yang dibawakan oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suryaman dari GKI Kebonjati dengan tema Jesus Inside. Dan juga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang rindu untuk melayani, boleh scan QR link pendaftaran terbayar. Dan tidak lupa juga saya menghimbau Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mengisi link evaluasi untuk kemajuan Maranatha Fellowship Universitas Kristen Maranatha. Mari saya kembali mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Doa dan berkat. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk waktu di mana kami dipanggil oleh-Mu bersekutu, mendengarkan firman, kembali diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan saat kami menjalani hari-hari kami. Berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Dan buah-buah kami itu memberkati orang banyak, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkatilah mata kami Tuhan, agar kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Berkatilah telinga kami, agar kami dapat mendengar seperti Engkau mendengar. Berkatilah lidah dan bibir kami, agar kami memberkati orang banyak sama seperti-Mu. Berkatilah kaki kami, agar kami mengikuti langkah kaki Tuhan, kemana Tuhan melangkah. Berkatilah tangan kami, agar kami dapat mengerjakan apa yang juga Tuhan kerjakan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Terima kasih buat kehadiran teman-teman dan rekan-rekan sekalian pada ibadah fellowship hari ini. See you on the next Maranatha Fellowship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sejati